Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang materi rekayasa kendaraan bermotor mengenai unsur teknik utama dalam inspeksi kendaraan. Unsur teknik utama inspeksi ada 5 macam. Yang pertama ada sistem penerangan, yang kedua sistem pengereman, yang ketiga badan kendaraan, keempat sistem roda ban, dan yang terakhir perlengkapan. Pada sistem penerangan, yang pertama ada lampu utama kendaraan. Lampu utama kendaraan ada dua macam, yaitu lampu utama dekat dan lampu utama jauh. Dalam metode pemeriksaan, aktifkan lampu utama dan periksa apakah semua lampu utama bisa dimatikan dengan satu klik dengan satu saklar. Nilai ukuran jumlah lampu dekat ataupun jauh dapat menyala sesuai fungsinya, baik kiri maupun kanan. Pada sistem penerangan ini sasarannya ada angkutan orang umum dalam trayek dan angkutan barang. Keterangannya dilakukan sekurang-kurangnya 2 orang petugas. Berikutnya lampu penunjuk arah atau biasa yang disebut sein. Pada metode pemeriksaan berfungsi saat ruas menunjuk arah diaktifkan. Nilai ukur atau jumlah lampu penunjuk arah menyala dengan klip-klip. Sasarannya angkutan umum dalam trayek, angkutan barang, dan yang terakhir keterangan. Keterangan lampu berwarna kuning tua dilakukan sekurang-kurangnya 2 orang petugas. Berikutnya ada lampu rem. Metode pemeriksaan lampu rem ada 4 macam. Yang pertama berfungsi ketika rem diaktifkan, baik kiri maupun kanan. Yang kedua memancarkan cahaya merah stabil. Yang ketiga tidak buram. Yang keempat tidak terganggu oleh pengoperasian lampu lain. Nilai ukur atau jumlah lampu rem berfungsi dengan baik dapat menyala baik kiri maupun kanan. Sasarannya angkutan orang umum dalam trayek, angkutan barang, dan yang terakhir keterangan. Keterangan dilakukan sekurang-kurangnya oleh 2 orang petugas. Yang keempat, lampu mundur. Metode pemeriksaan pada lampu mundur berfungsi ketika penerus daya digunakan pada posisi mundur, muncul R. Nilai atau ukur atau jumlah lampu mundur menyala saat penerus daya digunakan pada posisi mundur. Sasarannya angkutan orang umum dalam trayek, angkutan barang. Keterangannya lampu berwarna putih atau kuning muda. Dilakukan sekurang-kurangnya oleh 2 orang petugas. Yang kelima, metode pemeriksaan pada rem utama. Jalankan kendaraan dengan kecepatan secukupnya. Apakah berhenti saat rem diaktifkan? Nilai atau ukur atau jumlah rem berfungsi dengan baik. Sasaran inspeksi yaitu angkutan orang umum dalam trayek dan angkutan barang. Keterangannya dilakukan sekurang-kurangnya oleh 2 petugas. Yang keenam, rem parking atau yang biasa disebut parking brake. Metode pemeriksa pada rem parking. Aktifkan rem parkir. Gerakan kendaraan secukupnya untuk mengidentifikasi fungsi rem parkir. Nilai atau ukur atau jumlah rem berfungsi dengan baik. Sasaran inspeksi yaitu angkutan orang umum dalam trayek dan angkutan barang. Keterangan dilakukan sekurang-kurangnya oleh 2 orang petugas. Ketujuh, kondisi kaca depan. Metode pemeriksaan kondisi kaca depan yaitu periksa kondisi permukaan kaca depan apakah ada retakan. Berikutnya nilai atau ukur atau jumlah permukaan kaca rata, jelas untuk melihat keluar, tidak ada retakan. Sasaran inspeksi yaitu angkutan orang umum dalam trayek dan angkutan barang. Keterangan kondisi kaca depan. Kondisi ban. Metode pemeriksaan kondisi ban. Periksa apakah terdapat yang pertama setan, yang kedua penyokan atau benjolan, terungkapnya kerangka, kawat atau terpisahnya alur. Yang ketiga kondisi tangkai katup dan tepi-tepinya, atau yang biasa dicek yaitu ban apakah sudah tipis. Nilai atau ukur atau jumlah. Yang pertama tidak ada sayatan,
Yang kedua, tidak ada bagian yang melepas. Yang ketiga, tidak ada benjolan-benyokan. Yang keempat, ban harus memiliki ukuran yang sama. Yang kelima, kedalaman alur minimal 1 mm pada seluruh bagian tapak ban. Sasaran untuk inspeksi yaitu angkutan orang umum dan trayek dan angkutan barang. Untuk mengecek kedalaman alur minimal apabila tidak menggunakan alat adalah dengan melihat tanda atau simbol segitiga pada sisi luar ban original. Yang kesembilan, sabuk keselamatan di kursi pengemudi. Metode pemeriksaan sabuk keselamatan berfungsi mengacu pada saat dihentakkan secara mendadak untuk tempat duduk pengemudi. Nilai atau ukur atau jumlah mengunci saat dihentakkan untuk tempat duduk pengemudi. Sasaran inspeksi yaitu angkutan orang umum dalam trayek dan angkutan barang. Untuk keterangan yaitu kondisi selamat. Yang ke-10, dimensi muatan. Metode pemeriksaan dimensi muatan. Yang pertama, periksa apakah lebar muatan lebih lebar dari bak muatan kendaraan. Yang kedua, periksa apakah tinggi kendaraan beserta muatannya tidak melebihi 1,7 kali lebar kendaraan dengan maksimal tinggi 4.200 mm. Yang ketiga, periksa apakah bobot muatan tersebar di seluruh platform kendaraan. Nilai atau ukur atau jumlah. Dimensi muatan harus memenuhi. Yang pertama, lebar muatan tidak boleh melebihi bak muatan kendaraan. Yang kedua, tinggi kendaraan beserta muatannya tidak melebihi 1,7 kali lebar kendaraan dengan maksimal tinggi 4.200 mm. Bobot muatan harus disebar di seluruh platform kendaraan. Memenuhi aspek keseimbangan muatan. Sasarannya yaitu angkutan barang. Yang ke-11, penggunaan persyaratan umum. Plakat dan simbol kendaraan. Pengangkut bahan bahaya dan beracun B3. Metode pemeriksaan ini periksa apakah kendaraan pengangkut bahan berbahaya dan beracun B3 memenuhi persyaratan umum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nilai atau ukur jumlah. Pemenuhan plakat dan simbol pada kendaraan pengangkutan bahan berbahaya dan beracun harus sesuai. Bentuk ukuran penempatan. Sasaran yaitu angkutan barang. Keterangan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat nomor 725/AJ-302/DRJ/2004 tentang penyelenggaraan angkutan bahan berbahaya dan beracun B3 di jalan. Unsur teknik penunjang inspeksi itu ada 6 macam. Yang pertama, pengukur kecepatan atau yang biasa disebut speedometer. Yang kedua, sistem penerangan. Yang ketiga, bagian badan kendaraan. Yang keempat, kapasitas tempat duduk. Yang kelima, perlengkapan kendaraan bermotor. Yang keenam, fasilitas tanggap darurat. Untuk pengukuran kecepatan yang bisa disebut speedometer. Metode pemeriksaan pengukuran kecepatan yaitu jalankan kendaraan dengan kecepatan secukupnya. Apakah jarum penunjuk kecepatan berfungsi dengan baik? Nilai atau ukur jumlah pengukur kecepatan berfungsi dengan baik. Sasaran inspeksi yaitu angkutan orang umum dan trayek dan angkutan barang. Keterangan kendaraan dapat dijalankan oleh pengemudi yang bersangkutan. Petugas mengamati panel ukuran kecepatan. Sistem penerangan yaitu lampu posisi. Metode pemeriksaan lampu posisi berfungsi ketika lampu utama diaktifkan. Nilai atau ukur atau jumlah lampu posisi penerangan kendaraan dapat menyala sesuai fungsinya saat lampu utama dihidupkan. Sasaran inspeksi yaitu angkutan orang umum dan trayek dan angkutan barang. Keterangan lampu penerangan posisi depan berwarna putih, lampu penerangan belakang berwarna merah. Bagian badan kendaraan. Kaca spion. Metode pemeriksaan kaca spion. Periksa apakah terdapat kaca spion. Nilai atau ukur atau jumlah. Yang pertama, berjumlah 2 atau lebih. Yang kedua, dibuat dari kaca atau bahan lain yang dipasang pada posisi yang dapat memberikan pandangan ke arah samping dan ke belakang dengan jelas tanpa mengubah jarak dan bentuk objek yang terlihat. Sasaran yang pertama, angkutan orang umum dan trayek dan angkutan barang. Penghapus kaca atau yang biasa disebut dengan wiper. Metode pemeriksaan
penghapus kaca atau wiper berfungsi pada saat tuas diaktifkan. Nilai atau ukur atau jumlah yang pertama, kedua penghapus kaca atau wiper berfungsi dengan baik. Yang kedua, dilengkapi dengan alat penyemprot air. Sasaran inspeksi yaitu angkutan orang umum dalam trayek dan angkutan barang. Keterangan karet wiper harus bagus, menghapus kaca dengan bersih. Bagian badan kendaraan, klakson. Metode pemeriksaan klakson berfungsi pada saat tombol klakson diaktifkan. Nilai atau ukur atau jumlah. Yang pertama, mengeluarkan suara saat tombol klakson ditekan. Tombol klakson sesuai bawaan pabrik. Sasaran inspeksi yang pertama angkutan orang umum dalam trayek dan angkutan barang. Keterangan bukan tombol klakson tambahan. Kapasitas tempat duduk. Kesesuaian kapasitas tempat duduk. Pemeriksaan metode pemeriksaan kesesuaian kapasitas tempat duduk disesuaikan dengan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor. Nilai atau ukur jumlah tempat duduk harus sesuai dengan tertulis dengan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor. Sasarannya yaitu angkutan orang umum dalam trayek. Perlengkapan kendaraan bermotor. Yang pertama adalah bahan cadangan. Metode pemeriksaan ban cadangan, periksa apakah ban cadangan tersedia dan memiliki ukuran yang sama dengan ban yang terpasang pada kendaraan. Nilai atau ukur jumlah ban cadangan tidak dalam keadaan rusak, kempes, dan kedalaman alur minimal 1 mm pada seluruh bagian tapak ban. Sasaran inspeksi yaitu yang pertama angkutan orang umum dalam trayek, yang kedua angkutan barang. Segitiga pengaman. Metode pemeriksaan segitiga pengaman, periksa apakah terdapat segitiga pengaman. Nilai atau ukur atau jumlah terdapat segitiga pengaman berwarna merah dengan jumlah paling sedikit 2 buah. Yang kedua, mengeluarkan cahaya pada saat terkena sinar lampu pada malam hari. Sasaran inspeksi yaitu yang pertama adalah angkutan orang umum dalam trayek dan angkutan barang. Dongkrak. Metode pemeriksaan dongkrak diperiksa apakah terdapat dongkrak dan dapat berfungsi dengan baik. Jangan dicoba aktifkan dongkrak secukupnya. Nilai atau ukur atau jumlah apakah dongkrak ada. Sasaran yang pertama angkutan orang dalam trayek, yang kedua angkutan barang. Pembuka roda. Metode pemeriksaan pembuka roda. Yang pertama periksa apakah terdapat pembuka roda. Nilai atau ukur atau jumlah pembuka roda ada. Sasaran yang pertama angkutan orang umum dalam trayek, yang kedua angkutan barang. Lampu senter. Metode pemeriksaan lampu senter. Periksa apakah terdapat lampu senter dan dapat berfungsi dengan baik. Nilai atau ukuran atau jumlah lampu senter paling sedikit 2 buah dan dapat berfungsi dengan baik. Sasaran untuk inspeksi yaitu angkutan orang umum dalam trayek dan angkutan barang. Pintu darurat. Fasilitas tanggap darurat. Pintu darurat. Metode pemeriksaan pintu darurat yaitu periksa apakah terdapat pintu darurat untuk mobil bus yang mempunyai jumlah tempat duduk sekurang-kurangnya 27 buah dan pintu darurat dicoba dibuka minimal lebar 430 mm. Minimal nilai atau ukur atau jumlah terdapat pintu darurat dapat berfungsi dan terdapat petunjuk cara membuka. Sasaran inspeksi yaitu angkutan orang umum dalam trayek. Jendela darurat. Metode pemeriksaan jendela darurat, periksa apakah terdapat jendela darurat sekurang-kurangnya. Yang pertama, 1 buah pada sisi kanan dan kiri untuk tempat duduk tidak lebih dari 26 buah kursi. 2 buah pada sisi kanan kiri untuk tempat duduk berjumlah 27 sampai dengan 50 buah kursi. 3 buah pada sisi kanan kiri untuk tempat duduk berjumlah 51 sampai 80 buah kursi. 4 buah pada sisi kanan kiri untuk tempat duduk berjumlah lebih dari 80 kursi. Ukuran jendela darurat minimal 2 buah pada sisi kanan kiri untuk tempat duduk 27 sampai 50 buah kursi. Nilai atau ukuran atau jumlah terdapat jendela darurat dan tidak ada penghalang. Sasaran untuk inspeksi yaitu angkutan orang umum dalam trayek. Yang terakhir, alat pemukul atau pemecah kaca. Metode pemeriksaan alat pemukul atau pemecah kaca yang biasa disebut martil. Periksa apakah terdapat alat pemukul atau pemecah kaca atau yang biasa disebut martil yang terpasang pada setiap jendela. Nilai atau ukuran atau jumlah
itu paling sedikit berjumlah 1 buah pada setiap satu jendela atau sisi jendela. Yang kedua, palu otomatis pada salah satu ujungnya berbentuk lancip. Sasaran untuk inspeksi yaitu angkutan orang undang trayek. Terima kasih pada kesempatan hari ini. Terima kasih telah menonton video kali ini. Apabila ada perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, Taruna Remaja Abdul Basit. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.